Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih selalu tetap semangat. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal P3K atau seleksi CPNS khusus bagi formasi ahli pertama perencana. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tentang tema kompetensi teknis bagian kedua. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, faktor apa yang sangat mendukung pengembangan sistem perencanaan sehingga derajat ketidaksesuaian suatu rencana semakin kecil? A. Bisnis. B. Persaingan pasar bebas. C. Modernisasi. D. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah karena perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Soal berikutnya, apa saja teknik atau cara yang mendukung perkiraan suplai internal? A. Inventarisasi SDM, bagan penempatan, analisis Markov. B. Ahli dan kecenderungan. C. Lingkungan eksternal, organisasi, dan persediaan karyawan. D. Komunikasi, orientasi, pengawasan, dan pengakuan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yaitu inventarisasi SDM, bagan penempatan, dan analisis Markov. Soal yang berikutnya, mengapa perlu disusun suatu perencanaan? A. Karena masa depan penuh ketidakpastian. B. Karena buat bersenang-senang. C. Karena dapat pekerjaan ketika menganggur. D. Supaya tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu alasan mengapa perlu disusun suatu perencanaan adalah karena masa depan penuh dengan ketidakpastian. Soal berikutnya, ada beberapa faktor penyebab permintaan sumber daya manusia, di antaranya ada faktor eksternal, organisasi, dan faktor angkatan kerja. Dari faktor-faktor di bawah ini, manakah yang tergolong dari faktor eksternal penyebab permintaan SDM? A. Anggaran dan pemberhentian. B. Pensiun dan rencana strategis. C. Ekonomi dan teknologi. D. Pesaing dan kematian. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, yaitu pensiun dan adanya rencana-rencana strategis. Soal berikutnya, ada 4 macam alternatif tindakan jika diramalkan surplus atau kelebihan karyawan. Salah satunya adalah A. Rekrutmen kreatif. B. Standar seleksi yang berbeda. C. Perampingan. D. Estimasi penawaran. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah standar seleksi yang berbeda. Soal yang berikutnya, sebutkan 2 macam komponen perencanaan sumber daya manusia. A. Peramalan ketersediaan dan peramalan penjualan. B. Peramalan kebutuhan dan peramalan penjualan. C. Peramalan kebutuhan dan peramalan ketersediaan. D. Peramalan permintaan dan peramalan penawaran. Ya, 2 macam komponen perencanaan sumber daya manusia.
yaitu adalah prediksi atau peramalan kebutuhan dan prediksi penjualan. Soal yang berikutnya, sebutkan kepentingan perencanaan sumber daya manusia. A. Untuk kepentingan organisasi, individu, dan masyarakat. B. Kepentingan individu, masyarakat, dan nasional. C. Kepentingan individu, organisasi, dan nasional. D. Untuk kepentingan masyarakat, individu, dan organisasi. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia yaitu C. Untuk kepentingan individu, organisasi, dan nasional. Soal yang berikutnya, PSDM terbagi menjadi dua status, yaitu adalah titik-titik. A. Status mikro dan mikro. B. Makro dan makro. C. Mikro dan makro. D. Mikro dan mikro. Jawabannya adalah status mikro dan makro. Berikutnya, secara psikofisik, individu harus memiliki sikap A. 1. Mental dan tujuan. B. Mental, fisik, situasi, dan tujuan. C. Mental, acuh, dan tujuan. D. Mental, berani, dan santun. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah B, yaitu mental, fisik, situasi, dan tujuan. Soal yang berikutnya, Mama. apakah yang dimaksud dengan masalah? A. Pencapaian terus-menerus terhadap standar. B. Perbedaan antara kondisi aktual dan harapan. C. Cara mendapatkan solusi yang tepat. D. Pencapaian melebihi dari yang diharapkan. Yang dimaksud dengan masalah adalah B. Perbedaan antara kondisi aktual dengan harapan. Soal yang berikutnya, sebutkan 3 prinsip belajar dalam pelatihan dan pengembangan SDM menurut Andre E. Suduka dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1981. A. An individual must be motivated to learn. 2. Humanistic and learning to doing. B. Learning to doing, together do more, and an individual must be motivated to learn. C. Human passive, individual must motivation, and human being can be learning. D. Learning active, not passive, an individual must be motivated to learn, and a human being can learning. Ya, 3 prinsip belajar dalam pelatihan dan pengembangan SDM menurut Andre E. Sikora, yaitu adalah D. Learning active, not passive, an individual must be motivated to learn, and a human being can learning. Soal berikutnya, sebutkan 2 metode pelatihan. A. Demonstrasi dan on job. B. Metode survei and simulasi. C. Metode simulasi and fenomenologi. D. Appreciative and survei. 2 metode dalam pelatihan, yaitu metode demonstrasi atau percobaan dan on job dalam pekerjaan. Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertahankan kebutuhan tersebut agar pelaksanaan dan berintegrasi dengan rencana organisasi.
Hal ini merupakan pernyataan dari teori A. André E. Sikula, B. De Yoder, C. Bidarta Med, D. Sugiono. Ya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah pernyataan dari teori André E. Sikula, yang bukunya banyak ditulis dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu perencanaan. Soal berikutnya, ada 4 karakter kecerdasan emosi, diantaranya adalah A. Kesabaran, ketekunan, keuletan dan kreatif. B. Rajin, mempunyai paradigma, kreatif dan sabar. C. Kesabaran, keefektifan dan pengendalian dorongan serta paradigma. D. Sabar, tekun, rajin, dan mempunyai sikap mental. 4 karakter kecerdasan emosi adalah C, yaitu kesabaran, keefektifan, pengendalian dorongan, dan pemahaman tentang paradigma. Soal yang berikutnya, prinsip dasar pengelolaan MSDM dalam organisasi adalah A. Efektif, modern, B. Modern, C. Murah, D. Ekonomis. Ya, prinsip dasar pengelolaan MSDM dalam sebuah organisasi adalah efektif. Soal yang berikutnya, pengadaan SDM dalam perusahaan harus menentukan terlebih dahulu A. Job analisis dan jumlah, B. Job analisis dan posisi, C. Analisa jabatan dan kriteria jabatan, D. Posisi dan jumlah. Pengadaan SDM dalam sebuah perusahaan haruslah menentukan terlebih dahulu, yaitu job analisis dan jumlah yang dibutuhkan. Soal berikutnya, kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi adalah A. Manajemen, B. Sumber daya manusia, C. Manajemen sumber daya manusia, D. Manajemen sumber daya alam. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, yaitu manajemen sumber daya alam, manajemen sumber daya manusia. Soal yang berikutnya, setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi adalah A. Kepemimpinan, B. Motivasi, C. Disiplin kerja, D. Kompensasi. Setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka yang diberikan kepada organisasi, lembaga, atau institusi, yaitu jawabannya adalah kompensasi. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita. Terima kasih atas subscribe dan sudah menyukai video-video dalam channel ini. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam belajar mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K tahun ini. Dengan harapan semoga teman-teman semuanya yang mengikuti seleksi P3K tahun ini dapat lulus dan berhasil. Sukses dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.